Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ai Karwati, pengajar IPA di SMP Negeri 4 Situraja, Kabupaten Sumedang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta 2020007485250. Pada hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 4 Situraja. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Kepada Ibu dan Bapak dosen penguji, saya mohon saran dan bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu. Baik ya, sudah semangat dan kabarnya dalam keadaan sehat. Baik. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran? Oke, sebelum mulai ya, supaya pembelajaran kita juga lebih berkah ya. Nah, kita berdoa dulu. Silakan KM dipimpin dulu doa dalam hati. Oke, silakan. Baik. Mudah-mudahan ya pembelajaran kita hari ini bermanfaat bukan hanya untuk kalian tapi untuk kita semua ya. Oke, sebelum itu kita silakan dilihat dulu kiri, kanan, depan, belakang. Siapa temannya yang tidak hadir? Hadir semua? Wah, rajin ya. Bentar, Ibu tandain dulu. Oke. Sekarang coba dilihat kondisi kelasnya sudah bersih. Yang masih ada sampah boleh diambil, silakan dibuang dulu. Sudah bersih? Oke. Terus kalian sudah siap untuk belajar? Tadi ini dulu nggak? Sarapan dulu nggak sebelum? Udah siap ya? Kalau begitu silakan dikeluarkan alat tulisnya. Nah, udah? Baik, kalau sudah siap Ibu mau cek semangatnya dulu. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, tepuk tangan. Bagus ya, sudah semangat. Baik, sebelum masuk ke materi hari ini, coba ke sini dulu. Nah, kita ingat-ingat dulu ya. Coba, ada yang masih ingat nggak materi pertemuan sebelumnya kita tentang apa? Interaksi makhluk hidup. Coba masih ingat apa saja jenis-jenis interaksi makhluk hidup? Ada yang bisa? Windy silakan. Baik, tepuk tangan untuk Windy. Oke, betul ya. Coba kita bahas sedikit ya. Yang pertama tadi ada simbiosis, mutualisme. Itu apa? Saling menguntungkan, sama-sama untung ya. Nah, contohnya apa? Burung jalak dan kerbau. Burung jalak dapat apa? Dapat kutu. Terus yang kerbaunya? Jadi nggak gatal ya, karena kutunya dimakan si jalak. Terus yang kedua, simbiosis, komensalisme. Apa itu? Iya, satunya untung, yang satu netral atau tidak untung, tidak rugi. Contohnya? Iya, ikan remora dan ikan hiu. Yang untung siapa? Remora, ya betul. Kemudian yang ketiga, simbiosis parasitisme. Itu apa? Iya, yang satunya untung, yang satunya lagi rugi. Contohnya? Nyamuk dan kulit manusia. Yang dirugikan siapa? Manusia ya, gatel. Oke, berikutnya. Nah, Ibu ada video, disimak dulu. Nah, yang ini kondisinya tidak sehat ya, padinya. Coba perhatikan ya, ada makhluk hidup apa saja di ekosistem sawah. Coba setelah melihat video barusan,
Ada makhluk hidup apa saja yang ada di ekosistem sawah? Padi, terus apa? Belalang. Ada kodok, ada burung, ada tikus ya, apalagi? Ada bebek. Kira-kira ya dari yang barusan diperhatikan. Kira-kira bagaimana interaksi yang terjadi di sawah? Coba interaksinya apa saja kira-kira yang ada di sawah? Predasi ya. Contohnya apa yang jadi mangsa dan pemangsa di sini? Tikus dengan ular, betul. Nah, itu juga nanti masih masuk ke proses makan dan dimakan yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, kenapa ini Ibu perlihatkan video ini? Nah, ini nih hubungannya dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah jadi setelah belajar hari ini kalian harus bisa apa gitu ya. Nah, ini ya. Yang pertama mengidentifikasi aliran energi dalam ekosistem melalui peristiwa rantai dan jaring-jaring makanan. Nah, ini peristiwa ini tadi ya. Kemudian yang kedua, menganalisis peran makhluk hidup dalam rantai dan jaring-jaring makanan sebagai produsen, konsumen dan dekomposer ya. Kemudian yang ketiga, menganalisis pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan rantai dan jaring-jaring makanan. Jadi, apakah ada nih pengaruh aktivitas manusia terhadap si tadi yang proses makan dan dimakan itu gitu ya. Nah, ini tujuannya. Nah, kenapa sih kalian harus belajar ini? Manfaatnya apa? Nah, di sini kan kita lingkungannya pesawahan ya, rumahan kita tuh. Terus ada yang ada yang orang tuanya petani juga. Nah, nanti pengetahuan ini juga karena yang hari ini kita bahas banyaknya di ekosistem sawah ya, bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya penilaiannya. Nah, hari ini apa saja sih yang dinilai dari kalian gitu ya? Di sini ada 3. Yang pertama pengetahuan. Jadi nanti kalian akan dinilai awal dan akhir ya. Ibu kasih tes soal di awal sama di akhir. Kemudian sikap. Jadi silakan kalian aktif ya. Tapi jangan yang aneh-aneh ya. Nanti Ibu nilai juga sikap kalian. Kemudian keterampilan. Keterampilan kapan? Ketika kalian diskusi ya, ketika kalian nanti presentasi, kemudian ketika membuat karya. Karena kita hari ini juga ada yang kita akan membuat karya ya. Oke, setelah penilaian ini Ibu ceritakan dulu gambaran umumnya dulu ya. Jadi apa sih yang akan kalian lakukan hari ini? Kalian nanti akan Ibu kelompokkan. Sudah ada kelompoknya? Oke. Nanti akan duduk secara berkelompok. Nanti mengerjakan ini, nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan diisi. Di situ nanti kalian akan belajar tentang yang tadi, rantai makanan, jaring-jaring makanan, pengaruh aktivitas manusia gitu ya. Nah, di akhir nanti kalian juga akan Ibu ajak untuk membahas suatu masalah yang ada hubungannya dengan aktivitas manusia di rantai yang berhubungan dengan rantai atau jaring-jaring makanan. Nah, nanti kalian akan berdiskusi lagi menentukan pemecahan dari masalah itu. Itu ya. Bisa dipahami? Sebelum kita lanjutkan, Ibu mau tahu dulu kemampuan awal kalian di materi kita hari ini. Silakan dikeluarkan dulu HP-nya. Dikeluarkan dulu. Oke. Ibu sudah kirimkan link di grup ya. Nah, tadi kan tidak boleh diklik ya. Sekarang silakan boleh diklik linknya. Jangan lupa masukkan nama. Link yang pertama ya. Link yang pertama. Silakan dikerjakan ya. Ibu kasih waktu dulu. Linknya yang pertama ya. Ada. Yang lain sudah? Oke, kita cek ya. Kita cek hasilnya. Gak apa-apa ya. Nilainya masih kecil-kecil gak apa-apa. Kenapa? Karena nilai ini nanti buat acuan ya. Jadi ibu jadikan acuan. Ternyata pengetahuan awal kalian pengetahuan awal kalian untuk materi ini tuh berapa gitu ya. Gak apa-apa, nanti kan di akhir kita tes lagi ya. Oke, kita lanjut. Nah, Ibu punya video lagi ya, perhatikan videonya. Nah, ini kenapa ini padinya? Iya, kena hama ya, hamanya wereng. Oke.
Tadi dari video tadi itu kenapa sih padinya? Kenapa sawahnya? Kena hama. Hamanya apa tadi? Orang ya. Iya ya, tadi kan yang di ekosistem sawah itu bukan hanya ada padi ya, tapi ada juga makhluk hidup yang lain. Berarti ketika padinya misalkan rusak ya, bahkan misalkan hilang, kira-kira adakah makhluk hidup lain yang mengalami dampaknya? Apa salah satu contohnya? Tikus, betul ya. Nah, kira-kira setelah mengamati video barusan, kira-kira pertanyaan apa yang muncul? Oke, Rizka. Nah, itu. Terus bagaimana tuh cara menanganinya gitu ya? Nah, sekarang kita tulis dulu di sini. Hama warungnya kan berarti berbahaya, apa? Memberikan dampak buruk ya. Nah, sekarang kita tulis dulu pertanyaan. Yang pertama apa, Riz? Bagaimana cara menanggulangi hama? Di sini hamanya orang ya. Nah, ini pertanyaannya yang muncul setelah barusan menonton video ya. Kira-kira jawabannya apa? Nah, ini salah satu jawabannya nih. Nah, ini si Bapak sedang apa kira-kira? Menyemprot. Apa yang disemprotkan? Nah, biasanya pestisida kimia ya. Biasanya kalau mau beli ini di mana belinya? Iya ya, toko pupuk biasanya ya itu suka banyak dijual sih berbagai merek pestisida kimia. Kira-kira dari gambar ini ada lagi nggak? Muncul pertanyaan baru lagi nggak? Sinta. Nah, itu. Ayo tepuk tangan dulu dong buat Sinta sama Rizka ya. Tulis dulu yang kedua. Apa sih? Bagaimana pengaruh ya? Pengaruh pestisida terhadap lingkungan. Nah, ya, otomatis kan pestisida ini tadi ada dampaknya ya. Kenapa petani memilih memberikan pestisida ketika padinya terkena hama? Kenapa? Untuk apa? Untuk membasmi hama. Berarti dampaknya negatif atau positif? Iya, kalau untuk yang tadi membasmi hama yang digunakan oleh petani mah berarti positif. Nah, tadi muncul pertanyaan dari Sinta nih, bagus. Terus bagaimana pengaruh pestisida terhadap lingkungan? Apalagi kalau misalkan pestisidanya digunakan dalam jumlah yang banyak, terus menerus. Kira-kira ada nggak dampaknya terhadap lingkungan? Di lingkungan di sini kan bukan hanya lingkungan abiotik ya, tapi ada makhluk hidup juga atau biotiknya. Nah, bagaimana pengaruhnya? Nah, ini berikutnya. Nah, Ibu punya artikel, silakan dibaca dulu. Dibaca dulu silakan. Sudah selesai belum? Sudah? Oke. Berdasarkan artikel ini. Nah, bagaimana dampak dari pestisida? Ya, berarti ada positif, ada negatif. Positifnya yang tadi ya, bisa memberantas hama, makanya digunakan oleh petani. Berarti kan ada manfaatnya ya, ada positifnya. Negatifnya apa di sini? Iya, yang ini tadi ya. Kan di sawah itu bukan hanya ada padi ya, ada makhluk hidup yang lain. Jadi ketika tadi padinya mati, salah satu yang terkena dampaknya adalah si tikus tadi karena makanannya berkurang. Misalkan lagi nih ketika si tikusnya berkurang karena misalkan mati karena kelaparan gitu ya. Yang terkena dampak lagi siapa? Ular gitu ya. Berarti otomatis bisa juga menyebabkan punahnya spesies ya. Yang kedua, peledakan hama. Jadi ketika dikasih pestisida, ya ada juga hama itu bukannya mati, malah tambah banyak, ya malah jadi tambah meledak, nambah banyak. Gitu. Kemudian yang ketiga, gangguan keseimbangan lingkungan. Yang terakhir, kesuburan tanah berkurang. Berarti otomatis ya kalau begitu, berdasarkan artikel ini berarti pestisida itu memberikan pengaruh negatif juga terhadap lingkungan. Nah, kalau begitu setelah ini coba rumusan masalah apa sih yang bisa kita selesaikan hari ini? Coba ada yang bisa? Diki silakan.
Nah, itu. Ya, tepuk tangan buat Niki. Oke, jadi betul ya, rumusan masalah berarti bagaimana. Nah, itu solusi penanggulangan hama yang aman bagi lingkungan. Nah, lingkungan ini tadi ya bukan hanya lingkungannya tapi juga ada makhluk hidupnya di situ, termasuk tadi proses yang makan dan dimakan tadi ya. Ternyata kan tadi ketika si padinya misalkan punah, berarti kan tikus juga ikut berpengaruh ya, karena nggak ada makanannya. Begitupun dengan makhluk hidup berikutnya, sehingga proses tadi, proses makan dan dimakan atau rantai dan jaring-jaring makanan pun terpengaruh atau tidak? Terpengaruh, betul. Nah, sekarang adalah tugas kita nih, muncul masalahnya. Muncul nih, bagaimana tuh kalau begitu solusi penanggulangan hama tapi yang aman untuk lingkungan, bukan hanya lingkungan abiotik tapi juga biotik atau makhluk hidupnya. Nah, ini yang akan kita pecahkan ya. Oke. Nah, Nah, hari ini ya, kalian nanti akan duduk berkelompok ya. Di LKPD-nya kita ada 2 kegiatan. Yang pertama kegiatan 1, apa itu rantai dan jaring-jaring makanan. Jadi kalian silahkan kerjakan dulu kegiatan 1 untuk mencari tahu rantai dan jaring-jaring makanan. Isi dulu itu ya. Silahkan berdiskusi. Kalian boleh mencari literatur lain kalau misalkan handout yang ibu bagikan kurang lengkap ya. Kemudian kalau sudah selesai, nanti kita akan masuk ke kegiatan 2. Apa kegiatan 2? Nah, di kegiatan 2 kalian akan membuat ini, memecahkan masalah ini, yaitu membuat solusi penanggulangan hama yang aman bagi lingkungan. Kalau sudah ada solusinya, silakan dituangkan dalam bentuk poster. Sudah bawa alat bahannya? Nah, ya. Jadi silakan dibuat dulu solusinya, baru dituangkan dalam bentuk poster. Bisa dipahami? Ada yang bertanya dulu? Tidak? Oke. Kalau tidak silakan duduk berkelompok. Silakan. Ini LKPD-nya boleh dibantu Wiki bagikan. Maaf. Ini ada LKPD sama handout-nya ya. Silakan satu kelompok satu-satu ya. Makasih ya. Nanti kalau misalkan selagi diskusi, misalkan ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ya. Oke. Kalian boleh menggunakan HP untuk mencari literatur lain. Ya, silahkan. Nanti ibu sambil keliling sambil menilai kalian juga ya. Tinggal yang ini ya. Ini yang dari gambar ini. Ditulisnya apa? Kata-kata. Nah ya, gambarnya yang dari sini, amati dulu yang ini gambarnya, nanti baru ditulis di pertanyaannya. Tambahin yang ini, yang rantainya. Kalau misalkan sudah selesai yang kegiatan 1, silakan boleh lanjut ke kegiatan 2 ya. Misalkan nih kalian solusinya sekarang buat dulu solusinya, tulis dulu di LKPD-nya solusinya apa. Kemudian kesulitannya kalau ada misalkan tulis dulu. Kalau sudah selesai boleh dituangkan ke poster. Silakan kalau sudah selesai boleh langsung ke poster ya. Kesulitan kalau menggunakan solusi yang dibuat kira-kira. Boleh. Ya, petani aja, petani langsung. Boleh.
Maunya mau ini. Nggak ingin. Yang instan. Praktis meureun. Udah ininya. Iya, mending oke. Kan kata yang utamanya mah ini meren. Ya. Ini mah yang bawahnya penjelasannya kan. Yang bagusnya yang ini. Sok. Mending di diodo panas. Tapi dah panas jam segini mah bagus. Moyan. Hebat ih, kreatif kalian. Tuh, bagus-bagus. Sepertinya kalian teh punya bakat terpendam ya. Tuh, bisaan. Ya ahli bawang ya dia. Udah mulai nempel? Sok. Tempel. Mulai tempel. Apa? Lope-lope. Nggak apa-apa. Udah sok sini. Yang sudah boleh ditempel. Anggi kelompok berapa? Sini 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Sini, boleh kelompok satunya tampil semua di sini. Silakan. Tuh. Nah, yang penting poster kelompok satunya nggak ketutup. Tuh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami tentang bab rantai dan jaring-jaring makanan. Tuliskan kembali urutan proses makan dan dimakan dari gambar di atas. Oke. Rumput sebagai produsen, konsumen 1 yaitu belalang, konsumen 2 yaitu kodok, konsumen 3 yaitu ular, dan konsumen puncak adalah elang, dan pengurainya adalah jamur dan bakteri. Mengapa makhluk hidup harus melakukan itu? Karena untuk menjaga kestabilan ekosistem sehingga bisa terhindar dari kepunahan. Ya, sama yang lain. Tadi yang urutannya juga yang nomor 1 sama tidak? Tadi urutannya sama ya. Oke, yang kedua barusan untuk apa Cina? Supaya tidak punah ya. Oke, itu salah satunya. Berikutnya. Mengapa rumput disebut sebagai produsen? Karena bisa membuat makanannya sendiri dari hasil fotosintesis. Ya, yang lain bagaimana? Itu ya, kenapa alasan si tumbuhan itu dimasukkan ke dalam produsen? Ya, berikutnya. Mengapa belalang, katak, ular, dan elang disebut sebagai konsumen? Karena termasuk organisme heterotrof yang memakan makhluk hidup lain. Iya. Ya, silakan yang berikutnya ini solusinya. Posternya silakan diceritakan atau dijelaskan solusinya. Nah, Solusi pencemaran pestisida di sawah yaitu pertama menggunakan pestisida alami dalam jumlah yang sesuai. Contohnya seperti mengolah dengan bahan bawang dan sereh. ya, terus Yang kedua menggunakan predator alami, contohnya yaitu belalang, semut, dan tumbang. Dan ketiga tidak menggunakan pestisida kimia sebagai pemberantas hama. Ya, itu adalah solusi dari kelompok 1. Masih ada yang bisa sudah?
Sudah. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, itu ya. Silakan ke depan. Di ini dulu ya, dibacakan yang LKPD yang jaring-jaring makanan ya. Silakan ke sini. Ke sini. Nah, yang penting ininya si posternya tidak tertutup. Silakan bagian kedua nih, yang jaring. Yang rantai sudah semua isinya sesuai ya tadi ya. Sekarang yang jaring-jaring makanan silakan dibuka. 1. Tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan laba-laba, laba-laba dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, itu yang pertama. 2. Tumbuhan dimakan burung, pemakan biji, burung dimakan ular, ular dimakan elang. 3. Tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan rubah. Terus 2. Berdasarkan gambar tulisan makhluk hidup yang berperan sebagai produsen produsennya yang mana saja? tumbuhan. Yang lain? Ya, berikutnya. Konsumen 1 belalang. Terus Konsumen 2 laba-laba. yang lain sama? Ada yang lebih dari 1? Konsumen 3 Bentar. Untuk yang konsumen 1 tadi kelompok ini hanya belalang ya? Apa yang kelompok 1? belalang. Belalang. Yang lain ada yang lebih dari 1? Yang belalang ada apa? Ada burung sama tikus. Masih ada? Kelinci. Jadi ada 4 yang jadi konsumen 1 ya. Jadi konsumen 1 itu yang langsung memakan produsen ya. Jadi ada 4, ada belalang, terus tikus, Burung, sama kelinci, Sekarang yang konsumen 2. laba-laba. Konsumen 2-nya laba-laba. Ada lagi yang lain? Ada burung, terus ular. Masih? Nah, tambahkan ya yang masih isinya 1 nanti ya kelompok kedua juga. Kemudian konsumen 3-nya Ular. yang lain ada yang lebih dari 1? Sama semuanya? Ular. Oke, terakhir ada konsumen Puncak siapa yang elang. puncaknya? Elang. Nanti elang mati diapakan? Diuraikan oleh iya, bakteri dan jamur. Betul. Sekarang yang ini posternya silakan. Solusinya apa tadi untuk menanggulangi hama? Ini menggunakan apa? Menggunakan tanaman yang mudah dijumpai sehari-hari. Ini menggunakan pestisida nabati ya. Ini ya judulnya. Terus Hemat biaya dan mudah diaplikasikan, mengusir musuh tanaman tanpa merusak lingkungan, cara tepat menghasilkan produk pertanian yang sehat. Oke, ya. Silakan masih ada? Sudah? Tidak. Nah, tutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 5 bagian yang terakhirnya ya yang dibaca, yang menemukan ada tidak kesulitannya, terus bagaimana kesimpulannya. Silakan. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pas analisis dan evaluasi pemecah masalah. Menurut kelompokmu, apakah kesulitan dalam penerapan solusi yang dibuat? Jelaskan tidak ada, Bu. Jadi tidak ada kesulitan. Tidak ada. Jadi tidak ada kendala juga? Tidak ada. Lancar. Yang lain gimana? Ada kesulitan ketika membuat poster? Tidak ada. Ya, berikutnya. Apa kendala yang kelompokmu rasakan dalam pembuatan karya poster? Tidak ada. Tidak ada. Oke, lancar gitu ya. Ya. Berikutnya. Tuliskan kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan. Hari ini kita belajar rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang merupakan proses makanan yang dimakan antar makhluk hidup. Aktivitas manusia berupa pemberian pestisida kimia dapat mempengaruhi lingkungan. Ya, terus solusinya tadi silakan dibaca solusinya. Silakan. Judulnya apa? Mari mempraktikkan pestisida tepat guna. Oh, judulnya tepat guna. Tepat gunanya tepat apa saja? Silakan. Tepat jenis. Ya. Kenali jenis pestisida yang digunakan agar sesuai. Terus? Tepat waktu. Jangan gunakan pestisida pada saat hujan, kecepatan angin tinggi, atau cuaca. Terus? Tepat dosis atau
konsentrasi, dosis atau konsentrasi pestisida harus ditetapkan secara tepat. Tepat dosis atau konsentrasi guna pestisida sesuai dengan cara yang dianjurkan seperti dengan penaburan. Oke, masih ada? Sudah? Dah. Silakan tutup dulu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus ya. Semua presentasinya bagus. Kemudian tadi yang hasil LKPD-nya juga sudah sesuai semuanya isinya. Baik, di sini kita bahas sedikit, lihat di sini adalah hasil dari pemecahan masalahnya ya. Tadi kan masalahnya kita harus mencari solusi untuk menanggulangi bagaimana pestisida yang aman terhadap lingkungan. Lingkungan di sini kan bukan hanya lingkungan abiotiknya ya, tapi juga terhadap makhluk hidup. Karena tadi sebelum ini kita sudah membahas ada rantai dan jaring-jaring makanan. Bedanya apa rantai makanan sama jaring-jaring makanan? Sudah ketemu? Tadi kan persamaannya sama-sama proses makan dan dimakan. Bedanya apa? Kalau rantai makanan hanya satu ya, biasanya boreh garis atau lingkaran, tapi hanya satu ya, jadi sampai dekomposer. Kalau yang jaring-jaring makanan, iya, kumpulan atau terdiri dari beberapa rantai. Nah, di dalamnya tadi ada apa saja? Ada produsen, terus konsumen, dan dekomposer. Produsen, yang jadi produsen tadi apa? Tumbuhan. Kenapa harus tumbuhan? Betul, karena bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Yang kedua ada konsumen. Ada berapa konsumennya? Ada tingkat 1, tingkat 2. Nah, kenapa tadi hewan-hewan biasanya banyak dimasukkan ke apa namanya? Konsumen ya? Kenapa? Iya, karena tidak bisa menghasilkan atau membuat makanan sendiri, atau tadi disebutnya heterotrof ya. Terus yang ketiga tadi dekomposer teh? Pengurai. Jadi ketika misalkan konsumen puncak tadi ya, contohnya elang itu mati, berarti diuraikan oleh bakteri dan jamur. Pintar. Kemudian tadi yang pestisida kita sudah bahas di awal. Ternyata berpengaruh ya. Ada pengaruhnya tidak terhadap rantai dan jaring-jaring makanan? Ada. Kenapa bisa berpengaruh? Tadi yang pestisida itu kan bisa menyebabkan spesies itu punah. Nah, kalau salah satu spesies punah misalkan di sawah, otomatis berarti rantai sama jaring-jaring makanan juga terganggu karena ada spesies yang punah atau hilang ya. Nah, sekarang kita bikin, kalian sudah membuat solusinya. Dari kelompok 1 tadi solusinya gunakanlah pestisida alami. Contohnya tadi apa? Serai ya. Serai dan bawang. Betul, bisa pakai bawang. Kemudian apalagi? Gunakan predator alami. Betul, apa itu predator alami? Jadi predator alami itu adalah hewan memakan hewan lagi atau serangga memakan serangga. Jadi hama warang itu ada musuhnya. Ada musuhnya. Jadi sebetulnya di sawah itu sudah ada musuh alaminya. Ya, tanpa harus dibasmi tentu, tapi harus jumlahnya si pemangsa ini atau predator alaminya harus lebih banyak ya dibanding hamanya ya. Ya. Sekarang ini kelompok 2 sama ya. Tidak jauh berbeda dengan ini, gunakanlah pestisida nabati. Ini contohnya apa? Pakai apa? Bawang. Bawang merah sama bawang putih. Betul. Ini juga mudah diperoleh ya. Mudah diperoleh ini. Kemudian yang ketiga dari kelompok 3 ini menggunakan varietas yang tahan terhadap hama. Betul. Ada padi misalkan yang kualitasnya unggul gitu ya. Gunakan itu. Terus apalagi? Ini juga sama ya. Pemanfaatan musuh alami sama seperti yang tadi. Kemudian penggunaan pestisida nabati, berarti sama. Kemudian yang kelompok 4, sama juga menggunakan predator alami ya, menggunakan pestisida kimia ganti ke pestisida alami ya. Jadi hentikan yang kimia, pindah ke alami sama. Nah, ini yang beda yang kelompok 5 ya, yang tepat guna. Jadi katanya boleh menggunakan pestisida kimia hanya tepat guna ya. Tepat guna teh jenisnya yang tepat, waktunya juga, terus dosisnya tadi jangan terlalu banyak, takutnya mengganggu yang lingkungan itu ya. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Oke, kalau tidak ada, oh ya tadi contoh yang predator alami sebentar. Ibu lihatkan dulu. Ya, ini salah satu musuh alami dari hama wereng ya. Tadi kan kelompok 1 juga ada ya. Hama alaminya katanya hama alami. Predator alaminya bisa pakai tadi belalang, terus semut sama kumbang gitu ya. Ini juga yang Ibu tampilkan ya salah satu contoh predator alami yang dapat membunuh hama wereng. Ini ada laba-laba. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi kalau kalian lihat di padi ada ini sebetulnya dia bisa membunuh si hama werengnya. Gitu ya, tuh. Oke, sekarang buat kesimpulan. Coba ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Oke, Cynthia, silakan. Betul. Oke. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk Cynthia. Oke, betul ya. Betul ya. Jadi kita sudah pelajari hari ini rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan membuat solusi akibat dari pengaruh aktivitas manusia. Nah, sekarang kita post test lagi. Silakan dikeluarkan lagi HP-nya. Ya, nanti LKPD-nya kumpulkan dengan ini ya, dengan posternya ya ke Ibu ya. Silakan dibuka dulu gadgetnya. Klik link yang kedua. Tadi Ibu kirim 2 link di grup. Nah, sekarang yang diklik adalah link yang kedua. Silahkan diklik dulu. Dan dikerjakan, jangan lupa kasih nama. Nanti kita cek lagi ya hasilnya. Silahkan Ibu kasih waktu dulu. Sudah? Sudah ya, kita cek ya. Silahkan perhatikan ke depan. Sekarang kita cek hasilnya. Ini nilainya. Wah, hebat. Nilainya 100, 100, 100, 100. Iya, hebat. Berarti kalian paham ya materi hari ini berarti ya. Berarti naik ya nilainya dari yang pretest tadi. Sekarang post test lebih bagus. Baik. Ya, nanti Ibu periksa lagi ya. Oke. Nah, sekarang refleksi. Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini. Ada yang mau mengungkapkan? Oke, Anggi, silakan. Baik, menyenangkan. Yang mana berarti Nggi? Pilih yang mana? Oh, yang lope-lope. Yang lain bagaimana perasaannya? Sama ya, bahagia ya. Semoga kalian juga di pertemuan berikutnya lebih semangat. Ada masukan nggak pertemuan berikutnya? Atau misalkan mau tentang apa gitu? Tentang apa? Mau ngapain? Mau praktek lagi? Oke, nanti ya kita buat ya praktek lagi. Oke. Nah, ini tindak lanjutnya. Jadi ini tugas untuk pertemuan berikutnya. Silakan pelajari tentang daur biogeokimia. Ya, daur itu teh apa gitu. Silakan dipelajari dulu. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Oke. Nah, udah selesai. Sebelum mengakhiri, kita berdoa dulu ya. Karena mau istirahat. Sudah bel juga. Kita tutup dulu dengan doa dulu. Silakan KM boleh pimpin doa dalam hati. Baik, terima kasih untuk hari ini ya, terima kasih untuk semangatnya ya, posternya bagus-bagus, nanti Ibu nilai satu-satu, jangan lupa LKPD-nya, jangan lupa tugasnya juga ya untuk dibaca, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ya, Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.